Halo adik-adik semua, selamat datang di bimbel yang pertama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika, yaitu segi 4 dan segitiga. Khususnya nanti kita akan belajar luas dan keliling dari bangun datar ini. Nah, sebelum kita mulai video ini, kita kenalan dulu yuk, siapa tahu ada yang masih belum kenal sama kakak kan. Jadi nama kakak itu Aini Nurdi Cantika. Kalian bisa panggil kakak Kak Cantika atau Kacan. Nah, kakak ini sebagai wali kelas 7. Oke, langsung aja ya kita mulai videonya. Nah, pertama-tama kakak mau nanya nih, segi 4 yang kalian ketahui itu ada apa aja sih? Pasti kalian rata-ratanya jawabnya persegi atau persegi panjang kan? Nah, ternyata segi 4 itu banyak jenisnya. Ada layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, dan juga trapesium. Nah, sebenarnya apa sih segi 4 itu? Segi 4 adalah poligon dengan 4 sisi dan 4 sudut. Nah, poligon sendiri itu adalah bangun datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk lantai tertutup. Oke, segi 4 yang akan kita bahas pertama itu ada persegi. Persegi adalah segi 4 yang memiliki pasangan ruas garis yang sejajar dan keempat ruas garisnya sama panjang, serta keempat sudutnya siku-siku. Bisa dilihat ya gambar di sini. Jadi persegi itu memiliki sisi yang sama nih, 4 sisi yang sama. Dan siku-sikunya itu juga sama. Nah, untuk mencari luas persegi itu rumusnya adalah sisi dikali sisi, karena sisinya itu kan sama ya, jadi sisi dikali sisi. Nah, untuk kelilingnya juga nih, kelilingnya karena sisinya sama, kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya aja. Atau bisa juga dengan cara 4 kali S, karena kan sisinya sama, jadi kita tinggal kalikan dengan 4 aja. Tuh. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dari luas dan keliling persegi. Nah, yang pertama ini, berapakah luas daerah persegi berikut? Nih, kita lihat nih gambarnya ya. Sisinya itu kan 6 nih, berarti otomatis sisi lainnya sama dong. Nah, makanya kita bisa menjawab dengan cara luas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya itu tadi 6, jadi 6 dikali 6. Nah, kita kalikan, nanti jadi hasilnya adalah 36 satuan. Nah, untuk soal yang kedua nih, diketahui keliling persegi 24 cm. Maka berapakah besar sisi-sisinya? Nah, kita bisa jawab nih. Kita cantumin dulu nih rumusnya. Rumusnya itu keliling persegi sama dengan 4S. Nah, di sini kakak menggunakan rumus yang 4S, 4 kali S gitu. Nah, karena di soalnya itu kan udah disebutin keliling perseginya itu 24 cm. Nah, jadi kita taruh di sini 24 cm sama dengan 4 dikali S. Nah, kita kan mau mencari sisinya ya. Jadi, kita mau pindahin 4-nya itu ke samping kiri. Nah, kalau misalkan perkalian itu kalau dipindahin ke samping kiri kan dibagikan. Jadinya itu dibagi. Nah, makanya 24 dibagi 4, terus hasilnya itu kita bisa dapetin 6 cm. Jadi, besar sisi persegi adalah 6 cm. Nah, untuk segi 4 yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang sendiri itu adalah segi 4 yang memiliki dua pasang ruas garis yang sejajar dan keempat sudutnya siku-siku. Nah, bisa lihat di gambar ini ada dua pasang sisi yang sejajar nih. Satu pasang ini yang biasa kita sebut panjang, dan satu lagi ini L atau yang biasa kita sebut juga lebar. Nah, untuk mencari luas dari persegi panjang itu caranya Pi kali L atau panjang dikali lebar. Nah, untuk mencari kelilingnya ada dua cara nih. Nah, yang pertama itu 2 dikali Pi plus L atau K sama dengan 2P plus 2L. Nah, ini dia nih contoh soal dari luas dan keliling persegi panjang. Yang pertama itu, hitunglah luas daerah pada gambar dengan menghitung petak yang ada. Nah, ini ya
gambarnya. Nah, kalau misalkan ada petak gini, kita asumsikan satu petak itu satu satuan. Jadinya kita hitung panjangnya dulu ya. Nah, hitung panjangnya dulu caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi panjangnya ada 9 buah. Nah, untuk lebarnya kita hitung lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lebarnya itu ada 8 buah. Nah, jadi kita bisa menghitung luasnya. Tadi gimana cara menghitung luasnya? Dikali L. Jadi 9 dikali 8. Jadi hasilnya adalah 72 satuan luas. Nah, untuk contoh soal selanjutnya nih. Persegi panjang memiliki panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Berapakah keliling persegi panjang tersebut? Nah, tadi gimana nih kelilingnya? Cara mencari keliling. Nah, kalau di sini kakak menggunakan K sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Atau 2 dikali pi tambah L. Nah, karena panjangnya itu kan sudah diketahui nih di sini 8 cm dan lebarnya 4 cm. Jadi kita bisa langsung dimasukin aja nih. I-nya itu 8 cm, lebarnya itu 4 cm. Nanti 8 cm sama 4 cm itu ditambah dulu, baru dikali dengan 2. Nah, hasilnya itu 24 cm. Jadi, keliling persegi panjang tersebut adalah 24 cm. Nah, untuk bangun ruang yang ketiga itu ada jajar genjang. Jajar genjang itu adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang ruas garis yang sejajar. Nah, bisa lihat nih di gambar ini, jajar genjang mempunyai 2 sisi yang sama panjangnya. AD, BC, AB, dan BC. Nah, cara mencari luasnya itu A dikali T atau alas dikali tinggi. Nah, kalau mau mencari kelilingnya itu tinggal ditambah-tambahin aja sisinya. Ini sisi AB, BC, CD, dan AD. Itu. Atau bisa juga nih, karena pasang sisi yang sejajar, jadi kita bisa mencarinya dengan 2A plus 2B. Atau 2 kali A plus 2 kali B. Nah, misal sisi di sini tuh A, berarti dia sama dong sih sama di sini. Nah, terus sisi di sini itu misalkan B, berarti dia di sini sama itu. Nah, segi 4 yang keempat ada belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang ruas garis yang sejajar dan keempat ruas garisnya sama panjang. Nah, berarti lihat ini, berarti AB sama sisinya sama DC, DC, AD itu sama semua sisinya. Nah, untuk mencari luasnya itu setengah dikali D1 dikali D2. D itu diagonal, jadi diagonal 1. Misalkan ini diagonal satunya yang vertikal. Untuk D2-nya itu yang horizontal. Ini dia nih. Nah, atau untuk mencari luas juga bisa D1 dikali D2 dibagi 2. Gitu. Nah, untuk mencari kelilingnya, tinggal dijumlahin aja sisi-sisinya nih. AB, BC, CD, dan DA. Atau karena sisinya itu sama panjangnya, jadi kita bisa mengkalikan sisinya dengan 4. Kayak tadi ya, kayak persegi. Gitu. Nah, ini untuk luas belah ketupat. Contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu taman berbentuk belah ketupat yang memiliki ukuran diagonalnya 16 meter dikali 24 meter. Kemudian akan ditanami rumput. Apabila harga rumput Rp10.000 per meter, tentukan biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput tersebut. Nah, ini kita bisa jawab nih. Kita pertama-tama tulis dulu luasnya. Luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama dengan setengah dikali tadi diagonalnya nih. Ukuran diagonal itu 16 meter
dikali 24 meter. Nah, hasilnya itu 192 meter persegi. Nah, terus kita kan disuruh tentukan biayanya nih. Nah, jadinya cara menentukan itu tadi 192 meter persegi luasnya dikali dengan harga rumput per meter, yaitu 10.000. Nah, jadi kita bisa dapat hasilnya itu 1.920.000. Nah, jadi bisa kita simpulin biaya yang diperlukan untuk menanam rumput adalah sebesar Rp1.920.000 gitu. Nah, untuk segi 4 yang kelima ada layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki paling sedikit dua sisi yang berdekatan sama panjang. Nah, kita coba perhatikan ya gambarnya. Tadi kan sisi yang berdekatan sama panjangnya. Ini berarti B itu sama dengan B, karena mereka berdekatan kan. Nah, untuk sisi yang ini sama yang ini berdekatan sama panjangnya gitu. Untuk mencari luasnya ada dua cara. Yang pertama itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nih, diagonal 1 itu yang ini, diagonal 2 itu yang ini. Atau D1 dikali D2 dibagi 2. Nah, untuk mencari kelilingnya, dijumlahin aja sisinya. Jadi, A plus B plus A plus B gitu. Atau bisa juga dengan cara 2A ditambah 2B. Karena sepasang sisi ini sama panjang. Gitu. Nah, ini untuk contoh soal layang-layang. Diketahui panjang diagonal layang-layang adalah 36 cm dan 48 cm. Tentukan luas daerah layang-layang. Nah, kita bisa menentukan tadi kan luasnya itu kan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, di sini diagonal layang-layangnya udah diketahui nih, 36 cm dan 48 cm. Nah, jadi kita bisa masukin aja. Nanti hasilnya itu 864 cm persegi. Nah, untuk selanjutnya itu contoh keliling layang-layang. Nah, ini contoh soalnya ya. Andra membuat hiasan dinding dalam bentuk layang-layang. Layang-layang tersebut memiliki panjang sisi panjangnya 42 cm dan panjang sisi pendeknya 36 cm. Ia akan menghiasi layang-layang dengan manik-manik yang berjarak setiap 3 cm. Tentukan banyaknya manik-manik pada hiasan dinding tersebut. Nah, bisa kita jawab ya tadi diketahui panjangnya itu 42 cm dan sisi pendeknya 36 cm. Nah, terus jarak manik-maniknya itu 3 cm. Nah, untuk menghitung jumlah manik-manik, adik-adik harus menghitung keliling layang-layang. Nah, tadi keliling layang-layangnya itu rumusnya K sama dengan 2 dikali A plus B. Tadi sisi panjangnya kan, sisi panjang dan sisi pendeknya udah kita ketahui ya. A itu kita tulisnya sisi pendek, berarti 36 cm, ditambah sisi panjangnya 42 cm. Nah, itu kita tambahkan 36 ditambah 42, lalu dikali dengan 2, yang akan mendapatkan hasil sebesar 156 cm. Nah, belum selesai nih. Kita kan disuruh mencari banyaknya manik-manik. Nah, cara mencarinya itu keliling layang-layang dibagi jarak manik-manik. Keliling layang itu tadi kita sudah dapat ya 156 dibagi jarak manik-maniknya yang sudah diketahui di soal yaitu 3 cm. Dan hasilnya itu 52 biji gitu. Nah, untuk segi 4 yang keenam itu ada trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki paling sedikit satu pasang ruas garis yang sejajar. Nah, lihat nih di gambar yang ini, tuh ada pasang ruas garis yang sejajar. Nah, ini sejajar kan? Sejajar. Nah, di trapesium ini juga memiliki jenis-jenisnya lagi. Yang pertama itu ada trapesium siku-siku. Kalau trapesium siku-siku, dia itu memiliki siku-siku nih, dua siku-siku.
Nah, makanya disebut trapesium siku-siku. Nah, yang kedua itu trapesium sama kaki. Kalau trapesium sama kaki itu, dia itu memiliki satu pasang sisi yang sama panjangnya nih, AD, BC, itu sama panjang. Nah, yang ketiga ada trapesium sembarang. Kalau trapesium sembarang, sisinya itu tidak sama panjang dan juga tidak memiliki siku-siku. Nah, untuk mencari luas trapesium, itu dengan cara setengah dikali A ditambah C dikali T. A tambah C ini adalah atas tambah bawah. Nah, kalau untuk mencari keliling trapesium, itu A plus B plus C plus D. Tinggal ditambahin aja sisinya nih, A, B, C, D. Gitu. Nah, ini untuk soalnya ya. Nah, untuk soalnya ini perhatikan gambar berikut. Nih, kita bisa lihat di sini atasnya itu 12 cm, tingginya 15 cm, dan bawahnya 20 cm. Nah, soalnya itu tentukan luas daerah trapesium tersebut. Nah, pertama kita tulis dulu nih rumusnya, setengah kali A plus B kali T. Nah, karena tadi udah diketahui kan ada atasnya itu 12, bawahnya itu 20 cm. Setengah dikali 20 ditambah 12 dikali 15. A plus B ini atas sama bawah ini bisa uh, serah adik-adik yang mau bawah dulu atas atau atas dulu baru ditambah bawah gitu. Nanti sama aja hasilnya. Nah, terus kalian hitung jumlahin 20 ditambah 12, hasilnya adalah 32. Nanti semuanya itu tinggal dikalikan aja. Yang hasilnya akan menjadi 240 cm. Nah, selanjutnya itu contoh soal keliling trapesium. Contoh soalnya nih, Iwan membuat hiasan dinding berbentuk trapesium seperti berikut. Di sekeliling hiasan dinding tersebut akan ditempel manik-manik setiap 3 cm. Berapa banyaknya manik-manik pada hiasan dinding tersebut? Perhatikan ya gambarnya. Nah, kita bisa jawab nih. Untuk menghitung jumlah manik-manik, kita harus menghitung keliling trapesium. Nah, rumus keliling trapesium tadi apa sih? Tadi kan jumlah seluruh sisi trapesium. Nah, caranya itu 24 cm ditambah 15 cm ditambah 20 cm ditambah 13 cm sama dengan 72 cm. Nah, ini 12-nya salah ya adik-adik, harusnya 15 cm. Nah, banyaknya manik-manik, cara mencarinya itu keliling layang-layang dibagi jarak manik-manik. Nah, tadi kan keliling layang itu 72 cm dibagi 3 cm. Nah, hasilnya itu 24 biji. Jadi dapat kita simpulkan bahwa banyaknya manik-manik pada hiasan dinding tersebut adalah 24 biji. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan kita kan udah melihat banyak jenis segi empat ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada segitiga. Nah, segitiga itu apa sih? Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Nah, segitiga juga sama nih, kayak segi empat, ada juga banyak jenisnya. Yang pertama itu ada segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, sisinya itu sama panjangnya dan memiliki sudut yang sama besarnya juga, yaitu 60 derajat. Nah, yang kedua itu ada segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu memiliki satu pasang sisi yang sama panjangnya nih. Tuh AB, AC itu sama panjangnya. Nah, makanya dia disebut segitiga sama kaki. Nah, untuk yang jenis ketiga itu ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang itu sisinya itu tidak sama panjang, jadi sisinya itu panjangnya berbeda-beda nih. Nah, yang pertama, nah untuk segitiga sembarang pun juga sama, dibagi lagi, ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, dia ini memiliki siku-siku gitu ya. Kalau segitiga tumpul, sudutnya itu lebih besar daripada 90 derajat. Nah, kalau segitiga lancip, dia ini memiliki sudut yang besarnya itu lebih kecil daripada 90 derajat. Itu. Nah, selanjutnya itu kita mau melihat bagaimana sih cara menghitung luas segitiga. Caranya itu setengah dikali A dikali T.
Nah, ini untuk contoh soalnya nih. Berapa luas daerah segitiga ABC di bawah ini? Nah, tadi kan satu petak itu kan kita asumsikan satu satuan ya. Nah, jadi kita mau hitung dulu nih alasnya. Alasnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 satuan. Dan T-nya itu tinggi. Tingginya itu kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 satuan. Nah, kita tulis dulu nih rumusnya. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, luasnya itu setengah dikali 8 dikali 4. Hasilnya itu setengah dikali 32 sama dengan 16 satuan luas. Tuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung keliling segitiga. Caranya itu adalah dengan menjumlahkan sisi-sisinya, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Diketahui panjang sisi segitiga 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Tentukan keliling segitiga tersebut. Nah, tadi kan caranya itu keliling. Nah, tadi kan cara mencari keliling itu kan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, ini tinggal ditambahin aja nih, 6 tambah 7 tambah 8, hasilnya itu 21 cm. Nah, untuk materi hari ini paling segitu aja. Tadi kan kita udah membahas segi 4 dan juga segi 3. Nanti kalau adik-adik masih bingung, adik-adik bisa bertanya di hari bimbel. Dan juga nanti bakal ada pengerjaan soal latihan. Nanti kalau masih bingung langsung tanya aja ya di grup pas bimbel. Nah, untuk materi hari ini sekian dari kakak. Kakak mau mengucapkan terima kasih banyak buat adik-adik yang udah nonton video ini. Semangat bimbelnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke adik-adik, sampai jumpa di bimbel.